Assalamualaikum Bunda, welcome to my channel Yuli Kalawa. Oke, kali ini saya mau masak-masak lagi. Kali ini saya mau bikin chicken katsu ala rumahan. Nah, untuk bahan-bahannya langsung aja. Di sini ada ayam pilet, kemudian ada tepung roti. Nah, ini bisa pakai tepung roti apa aja ya. Selanjutnya saya pakai garam. Garam juga bisa pakai apa aja. Garam merah apa aja. Kemudian ada tepung terigu, tepung maizena, ada santan bubuk. Nah, ini santan bubuk cocok juga. Kemudian ada lada bubuk, ada telur, ada bawang putih, ada penyedap rasa, dan bisa pakai apa juga penyedap rasanya. Oke, selanjutnya step pertama saya siapkan ayam pilet kurang lebih 2 ons. Nah, karena ini saya mau bikin chicken katsunya 2 aja ya. Selanjutnya saya mau pipihkan. Ini menggunakan ulekan. Nah, ulekan ini lebih memudahkan dan pastinya ada juga di setiap rumah. Nah, dipipihkan seperti ini supaya lebih melebar. Nah, dan supaya nanti penyerapan bumbunya juga cepat ya. Setelah ini saya berikan garam. Nah, ini secukupnya aja atau kurang lebih 1 sendok teh ya. Selanjutnya berikan juga lada bubuk kurang lebih 1 sendok teh juga atau secukupnya. Lalu ditekan-tekan ya. Nah, ditekan-tekan seperti ini supaya si bumbunya lebih menyerap ke ayamnya. Nah, setelah ini saya diamkan atau marinasi kurang lebih 5 menit biar penyerapannya lebih baik lagi, lebih menyerap lagi. Oke, selanjutnya saya siapkan bahan lainnya. Di sini ada tepung roti. Saya coba 4 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Selain tepung roti bisa pakai tepung panir juga ya. Selanjutnya saya mau siapkan adonan yang basah, tepung yang basah. Di sini ada tepung terigu kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian saya tambahkan maizena 2 sendok makan, ada kaldu juga 1 sendok makan, dan ditambahkan juga telur 1 butir ya. Telur 1 butir supaya dia lebih kriuk dan kering. Ini saya tambahkan santan juga. Santan kurang lebih 2 sendok makan aja. Ini selain pakai santan, opsional aja, bisa juga pakai susu full cream. Susu full cream itu lebih creamy dibandingkan santan dan lebih enak ya. Tapi juga pakai santan sama masih tetap enak kok. Kita aduk-aduk. Oh ya, saya lupa, di sini saya sudah tambahkan bawang putih yang udah saya ulek tadi. Jangan lupa dikasih kaldu ya, biar dia sedikit gurih. Nah, selanjutnya saya siapkan tepung terigu kering. Tepung terigu kering ini saya tambahkan juga lada bubuk, kemudian kaldu sedikit, dan tepung maizena. Untuk tepung maizena ini sebenarnya opsional aja, bisa mau pakai atau enggak, tidak berpengaruh ya. Cuman mungkin lebih ke rasanya aja, kayak lebih creamy, lebih ke adonannya lebih kriuk gitu. Oke, untuk step pertama saya masukkan dulu ke tepung terigu yang kering seperti ini ya. Nah, seperti ini sambil ditap-tap supaya tepungnya ini menempel ke ayam dan si bumbunya juga lebih menyerap lagi. Kalau misalkan sekiranya sudah benar-benar menempel, kita masukkan ke adonan tepung yang basah yang sudah dicampur dengan telur, kemudian bumbu yang lainnya, kemudian ada santan dan yang lainnya. Kita masukkan, kita adonin seperti ini. Nah, kalau udah benar-benar menempel tepungnya, kita masukkan lagi ke tepung roti seperti ini. Kita sama tap-tap juga supaya tepung rotinya ini benar-benar menempel dan dia tidak kayak berurai nanti ketika digoreng ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita simpan, kita diamkan supaya dia lebih menempel dan lebih menyerap lagi. Dan ini ternyata kurang tepung rotinya, kita tambahkan lagi kurang lebih secukupnya aja ya, karena saya tidak ditaker. Masukkan lagi ayamnya seperti ini, seperti tadi
ditekan-tekan. Karena tepung roti ini kan teksturnya itu kayak kering, kasar, jadi dia cukup memakan banyak untuk ayamnya, meskipun ayamnya cuma sedikit. Nah, seperti ini tampakannya. Setelah ini saya simpan di kulkas terlebih dahulu supaya dia lebih menempel lagi ayam dan tepungnya. Diamkan kurang lebih 5 menit. Sambil menunggu ayam yang tadi disimpan di kulkas, saya siapkan juga salad ala-ala yang ada aja deh yang di rumah. Kebetulan ini ada kol, ada wortel juga. Saya bikin sedikit aja karena kebetulan itu hanya dimakan buat saya aja. Nah, untuk wortelnya sama kolnya saya potong kecil-kecil seperti ini, dan ini harusnya pakai parut karena kebetulan tidak ada parut, jadi saya potong pakai pisau aja sekecil-kecil mungkin, dan sampai dia itu seperti salad yang ada di Solaria itu. Nah, selanjutnya saya mau masukkan ke mangkuk kecil. Saya mau rendam pakai air es supaya dia lebih fresh. Nah, sebelum direndam pakai air es, saya tambahkan dulu garam sedikit, kurang lebih 1 sendok teh. Setelah garam, saya kasih juga cuka. Nah, saya pakai cuka ini supaya lebih segar aja gitu, dan pasti rasanya pun kayak beda aja kalau misalkan sayurannya ini dikasih garam, kemudian dikasih cuka dan direndam. Lebih fresh dan kayak bukan sayuran mentah. Nanti boleh dicoba. Nah, setelah ini saya diamkan. Nanti kalau udah mau makan kita ambil aja dan kita tambahkan dengan saus-saus yang lainnya, seperti di Solaria atau di Gokana kayak gitu ya. Nah, ini udah saya marinasi, diamkan di kulkas kurang lebih 5 menit. Kalaupun didiamkan di ruangan terbuka juga nggak apa-apa, sama aja, yang penting dia lebih menempel ya. Selanjutnya saya mau goreng. Ini apinya kecil aja atau sedang. Saya sarankan sih untuk apinya kecil aja ya, karena di sini tepung panirnya ini kan cepat gosong, jadi biar dia panasnya itu merata. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak terlalu lama juga, dan api yang kecil supaya kematangannya itu sempurna gitu ya. Kalau istilah bahasa Sundanya tuh kemerangsang gitu ya. Nah, ini udah matang, udah saya potong-potong, dan ini matang dengan sempurna, dan kriuk juga udah saya cobain tadi. Nah, ini untuk saladnya yang tadi udah saya bikin, saya ambil seperti ini, dan ini enak banget, seger gitu ya. Dan selanjutnya saya kasih saus tambahan, dan itu opsional juga untuk saus. Kita mau kasih mayones atau mau kasih saus sambal aja, itu terserah kita ya. Karena saya suka mayones, makanya saya berikan mayones dan saus sambal. Dan ini simple banget menurut saya ya. Bisa untuk bahan-bahannya mudah dicari juga di pasar, tidak terlalu sulit, dan dengan bahan menurut saya itu simple, karena kunci utamanya itu ada di tepung roti sama adonan tepung basahnya. Dan untuk tepung-tepung yang dia sekiranya susah dicari, kayak misalkan maizena, itu tidak masalah, tidak pakai juga. Oke, ini tampilannya. Makasih Bunda yang sudah menyempatkan menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.